Halo Sobat Nawikrama TV, langit politik Malaysia kembali dan semakin bergejolak. Kali ini bukan dari semenanjung Malaysia yang penuh intrik politik, tetapi dari Sabah dan Sarawak, dua wilayah kaya sumber daya yang selama ini hanya dianggap anak tiri oleh pemerintah pusat di Kuala Lumpur. Gelombang kemarahan rakyat Sabah dan Sarawak semakin tak terbendung dan simbol perlawanan itu kini menjalar hingga ke luar negeri. Pada tanggal 16 September 2024, sebuah insiden besar terjadi di Melbourne, Australia. Sekelompok individu dengan berani menurunkan bendera Malaysia, jalur gemilang, dan menggantinya dengan bendera Sabah dan Sarawak. Ini bukan sekadar aksi vandalisme, tetapi pesan tegas bahwa masyarakat di kedua negara bagian tersebut sudah muak dengan pemerintahan yang mereka anggap menindas dan mengeksploitasi kekayaan alam tanpa memberikan kesejahteraan yang layak. Tidak berhenti di situ, kelompok yang mengaku sebagai pejuang kedaulatan Sabah dan Sarawak ini bahkan mendeklarasikan secara simbolik bahwa mereka bukan lagi bagian dari Federasi Malaysia. Mereka menganggap diri mereka masih sebagai wilayah yang memiliki hak menentukan nasib sendiri, sama seperti saat sebelum Malaysia terbentuk. Aksi berani ini sontak membuat pemerintah Malaysia kebakaran jenggot. Polis di Raja Malaysia pun segera membuka penyelidikan dengan menggunakan Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Salah satu tokoh yang diduga kuat berada di balik gerakan ini adalah Moses Paul Anand, seorang aktivis yang telah lama menyerukan kemerdekaan Sabah dan Sarawak dari Malaysia sejak 2016. Ia diketahui masih berada di luar negeri, namun suaranya semakin menggema di kalangan rakyat Sabah dan Sarawak yang selama ini merasa dianaktirikan oleh Kuala Lumpur. Bahkan, PDRM kini tengah menyelidiki organisasi Republic of Sabah North Borneo yang terdaftar secara resmi di Australia. Jika ini bukan sinyal besar bahwa Sabah dan Sarawak semakin ingin melepaskan diri, lalu apalagi kemarahan rakyat Sabah dan Sarawak sebenarnya bukan muncul dalam semalam. Selama bertahun-tahun, mereka telah menyaksikan bagaimana wilayah mereka dieksploitasi habis-habisan oleh pemerintah pusat. Kekayaan, minyak, gas, dan sumber daya alam lainnya mengalir deras ke kantong para elit di Kuala Lumpur. Sementara rakyat di Sabah dan Sarawak masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Jalanan berlubang, sekolah-sekolah bobrok, serta layanan kesehatan yang minim adalah pemandangan sehari-hari yang harus mereka hadapi. Sementara Kuala Lumpur terus bersinar dengan gedung-gedung megah dan pusat-pusat perbelanjaan mewah. Lalu apakah ini berarti Sabah dan Sarawak ingin bergabung dengan Indonesia? Meski belum ada pernyataan resmi, tanda-tanda ke arah itu semakin menguat. Banyak swasgo Sabah dan Sarawak yang merasa lebih dekat secara budaya dan sejarah dengan Indonesia dibandingkan dengan Malaysia. Bahkan dalam berbagai diskusi terbuka di media sosial, tidak sedikit masyarakat Sabah dan Sarawak yang terang-terangan menyatakan bahwa mereka lebih ingin menjadi bagian dari Indonesia dibandingkan terus berada di bawah pemerintahan Malaysia yang mereka anggap tidak adil. Indonesia, sebagai negara besar dengan sejarah perjuangan panjang, tentu tidak akan tinggal diam melihat tetangganya terus ditindas. Jika benar keinginan rakyat Sabah dan Sarawak untuk keluar dari Malaysia semakin kuat, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi tempat mereka bernaung. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat dan posisi geopolitik yang semakin kuat, Indonesia bisa menjadi alternatif yang jauh lebih menguntungkan bagi Sabah dan Sarawak dibandingkan tetap berada dalam Federasi Malaysia yang semakin rapuh. Di sisi lain, Malaysia kini tengah dilanda kepanikan. Pemerintah Malaysia tentu tidak ingin kehilangan Sabah dan Sarawak, karena jika itu terjadi, maka Malaysia akan kehilangan sebagian besar sumber daya alamnya. Ini bukan sekadar ancaman separatisme biasa, tetapi guncangan besar yang bisa mengubah peta politik Asia Tenggara. Pemerintah Malaysia kini berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan terus menekan gerakan pro-kemerdekaan Sabah dan Sarawak dengan cara represif? Ataukah mereka akan mencoba menawarkan solusi yang lebih adil? Namun melihat sejarah Malaysia yang sering menutup telinga terhadap aspirasi Sabah dan Sarawak, tampaknya skenario perlawanan akan terus berlanjut. Satu hal yang pasti, rakyat Sabah dan Sarawak sudah lelah dengan janji-janji palsu.
Mereka kini tidak takut lagi untuk berbicara, bahkan jika itu berarti harus menurunkan bendera Malaysia di hadapan dunia internasional. Apakah ini awal dari perpecahan Federasi Malaysia? Apakah Sabah dan Sarawak benar-benar akan memilih jalan keluar dan mencari perlindungan di bawah naungan Indonesia? Sementara pemerintah Malaysia sibuk mencari cara untuk meredam gejolak di Sabah dan Sarawak, api perlawanan justru semakin membesar. Masyarakat di kedua negara bagian itu kini semakin berani bersuara, menuntut hak yang selama ini mereka rasakan dirampas. Demonstrasi kecil mulai bermunculan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan satu pesan yang jelas, mereka ingin keluar dari Federasi Malaysia. Di berbagai media sosial, gelombang dukungan terhadap gerakan ini semakin kuat. Hashtag seperti Sabah Sarawak keluar Malaysia dan referendum Sabah Sarawak semakin ramai digaungkan oleh warganet, tidak hanya dari warga Sabah dan Sarawak sendiri, tetapi juga dari masyarakat internasional yang mulai memahami ketidakadilan yang mereka alami. Beberapa aktivis bahkan menyerukan agar dilakukan referendum untuk menentukan nasib Sabah dan Sarawak, apakah tetap berada dalam Federasi Malaysia atau memilih jalan baru. Sementara itu, Indonesia terus mengamati perkembangan ini dengan cermat. Pemerintah Indonesia tentu tidak akan gegabah dalam mengambil langkah, tetapi di balik layar, banyak analis geopolitik yang mulai memperhitungkan kemungkinan masuknya Sabah dan Sarawak ke dalam naungan Indonesia. Secara historis, wilayah-wilayah ini memang memiliki hubungan erat dengan Nusantara jauh sebelum Malaysia terbentuk pada 1963. Bahkan dalam beberapa kesempatan, tokoh-tokoh dari Sabah dan Sarawak pernah mengungkapkan bahwa mereka lebih merasa sebagai bagian dari budaya Nusantara dibandingkan dengan budaya Melayu yang lebih dominan di semenanjung Malaysia. Jika skenario ini benar-benar terjadi, dampaknya akan sangat besar. Bagi Malaysia, kehilangan Sabah dan Sarawak berarti kehilangan sebagian besar kekayaan alam mereka, terutama minyak dan gas yang menjadi tulang punggung ekonomi negara. Malaysia akan mengalami pukulan ekonomi yang sangat berat karena tidak hanya kehilangan sumber daya, tetapi juga kehilangan pengaruh geopolitik yang selama ini mereka miliki di kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya, bagi Indonesia, bergabungnya Sabah dan Sarawak akan menjadi kemenangan strategis. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kedua wilayah ini bisa menjadi tambahan besar bagi perekonomian Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara. Lebih dari itu, kehadiran Sabah dan Sarawak dalam wilayah Indonesia akan semakin memperkokoh pertahanan negara, terutama dalam menghadapi berbagai ancaman di Laut Cina Selatan. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Sabah dan Sarawak akan keluar dari Malaysia, tetapi kapan mereka akan benar-benar berani mengambil langkah besar itu. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan gelombang perubahan ketika rakyat sudah bersatu untuk memperjuangkan hak mereka. Malaysia mungkin bisa mencoba menekan perlawanan ini, tetapi mereka tidak bisa menghentikan arus keinginan rakyat yang semakin deras. Dunia tengah menyaksikan, dan keputusan besar sedang ditunggu.